pemerintah sebenarnya dari pemerintah Indonesianya sih yang harus bergerak ya. Kalau di Indonesia sendiri sih susah ya kalau buat mengurangi plastik. Baiknya kita mulai mengurangi jatah pemakaian plastik sih. Jadi emang udah mulai mengkhawatirkan sih. Ya mungkin harus ada penanganan khusus dari stakeholder atau dari masyarakatnya langsung gitu. Di laut apalagi tuh plastik udah ganggu banget sama hewan-hewan yang di laut gitu sih. Belum mbak, belum tahu. Nggak tahu. Enggak, tapi sih kayaknya gede. Kurang tahu. Peringkat kedua setelah Cina ya? Iya, parah. Karena kan kemarin juga aku sempat baca berita kalau misalnya limbah plastik kita nyampe ke Thailand. Parah. Karena memang plastik kan recycle-nya lama deh. Meskipun mau di darat atau mau di laut. Itu udah termasuk sangat besar sekali kan. Parah sih, kayak emang harus benar-benar sadar di Indonesia ya. Tahu banyak plastik yang nggak bisa didaur ulang dan ada juga beberapa yang bisa didaur ulang. Susah sih mbak, dibakar pun tetap ada sisanya gitu kan. Dari pemerintahnya dulu, misalnya kayak contoh di Bali kan udah ada tuh regulasi untuk dilarang pemakaian plastik, contoh kayak sedotan dan lain-lain. Kita harus mengurangi penggunaan plastik. Solusi dari saya sih menurut saya adalah mulainya penyampaian masa dini ya. Pemerintahnya harus bikin regulasi yang keras buat pengurangan limbah plastik ini. Sebenarnya dari diri sendiri dulu aja sih, ya dari sesuatu yang kecil kan ya bisa berdampak besar. Mungkin sesimpel kayak kalau belanja bawa tas belanja sendiri, kalau bawa botol minum tuh bawa botol minum sendiri gitu-gitu. Baru dengar saya mbak. Belum. Kalau kayak gitu membahayakan itu nggak sih? Pernah dengar, tahu. Kalau misalkan kena api sedikit bisa kebakar gitu. Baru tahu sih, cuman nggak begitu familiar sama itu sebenarnya. Kalau untuk di Indonesia belum percaya. Belum percaya. Gak pernah sih, gak pernah tahu. Baru denger ini mas. Cukup mengetahui meskipun saya nggak tahu detail, cuma saya udah dengar. Belum tahu juga. Nah, ini kalau nggak percaya, nih lihat videonya nih. Mungkin jalanan ini terlihat seperti jalanan biasa, tapi siapa sangka kalau aspal yang menyelimuti jalanan ini memiliki kandungan plastik kresek di dalamnya. Aspal plastik terbentang sepanjang 2,5 km di ruas Jalan Poros Bira Bulukumba, sekitar 174 km dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu, bagaimanakah proses dari kresek hingga menjadi aspal? Awalnya sampah dikumpulkan dari warga sekitar. Limbah plastik lalu dibawa menuju tempat pengolahan sampah terpadu. Pertama, sampah plastik harus bersih dari kotoran dan minyak. Maka itu harus melalui proses pencucian dan pengeringan terlebih dahulu di bak-bak besar ini. Barulah setelah itu, plastik-plastik bersih tersebut dihancurkan menggunakan mesin pencacah hingga menjadi bubur plastik. Karung-karung bubur plastik lalu dibawa ke AMP atau unit produksi campuran beraspal. Disinilah proses pengolahan plastik hingga menjadi aspal. Campuran aspal menggunakan limbah plastik ini kita laksanakan dari tahun anggaran 2018 sepanjang 2,5 kilo. Tahun ini sepanjang 2,2 kilo. Limbah kresek yang kita manfaatkan untuk campuran aspal yang bisa mengurangi sampah di wilayah perkotaan, kalau saya lihat yang mendominasi sampah di perkotaan plastik, setidaknya kita bisa mengurangi sampah tersebut. Sehari rata-rata kapasitas produksi 200 ton. Jadi kalau 200 ton itu campuran, plastiknya setara kurang lebih 200 kali 3 kilo, berarti 600 kg. Sehari ya? Sehari 600 kg. Setelah tercampur, aspal plastik dibawa ke lokasi, lalu dihamparkan setebal 5 cm dan dipadatkan di jalan sepanjang 100 meter dan lebar 3 meter. Sampah plastik sekali pakai memang menjadi masalah untuk lingkungan karena susah hancur hingga beberapa puluh tahun mendatang dan kurang diminati untuk daur ulang. Bagus banget ya, ternyata bisa juga plastik jadi aspal ya. Kalau dari bahannya dari limbah sih bagus ya mbak. Aku bagus banget sih ya, maksudnya limbah plastik kita kan juga udah banyak banget nih secara jumlah. Jadi sebenarnya udah oke ya daripada plastiknya cuma dibiarin di tempat pembuangan sampah. Ya bagus lah, itu salah satu solusi yang paling keren lah.
Menurut aku bagus kalau itu memang upaya dari kementerian ya. Tapi ya baik lagi, gimana tinggal ke aplikasi untuk seluruh masyarakat Indonesia aja biar lebih aware tidak menggunakan plastik. Solusinya sih udah tepat banget karena plastik kan sekarang bisa dilimbahkan lagi menjadi aspal tuh udah bagus banget sih. Sebetulnya udah nggak mau, cuman bukan mau nggak mau ya. Kalau nggak pakai plastik kayaknya nggak mungkin, soalnya dunia ini butuh plastik. Salah satunya sih, saya kan sekarang sudah jarang beli makanan di luar gitu. Untuk sedotan aku udah mengurangi banget, sendok plastik aku udah mengurangi banget. Minimal hal-hal kecil lah, kayak bisa buang pada tempatnya. Bawa makanan dari rumah, bawa bekal gitu kan. Kayak kalau total kayak belum bisa, soalnya dari kalau kita beli makanan aja tuh di supermarket pasti itu kan kemasannya juga plastik. Buat teman-teman generasi milenial, Kita stop buat gunain plastik. bisa memilih-milih mana yang baik untuk lingkungan. Kita itu salah satu negara dengan sampah plastik terbanyak di dunia. Mulai sekarang mari kita stop menggunakan produk-produk dari berbahan plastik. Jaga laut kita, jaga environment kita. Mulai dari mungkin dari sedotan. Yuk kurangi penggunaan plastik, kita jaga alam bersama-sama. Kurangi penggunaan plastik untuk Indonesia yang lebih baik.